Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekarang sudah jam 12.10. Kami bersama dengan rekan-rekan Jelajah Situs Sawitra hari ini sedang mengadakan kegiatan Jelajah Situs, yaitu JSP yang ke-17. Hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2023. Kita belajar bersama di sini untuk melestarikan kejagaan budayaan yang ada sebagai peninggalan dari leluhur kita pada zaman klasik. Di sini banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan. Salah satunya adalah prasasti yang ada di sini, itu prasasti Genting. Nanti kita akan bisa jelaskan lebih lanjut. Ikuti perjalanan kami di Jelajah Situs Pawitra ke-17 bersama dengan rekan-rekan se-Nusantara. Bye-bye. Hai Kang Damar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Gimana perasaan Kang Damar hari ini? Di JSP berapa ini, Kang? Alhamdulillah ya, kita sudah masuk ke JSP 17. Dan alhamdulillah juga semua peserta luar biasa tentang apresiasi acara ini. Acara ini kita dedikasikan untuk para generasi muda untuk mengenal situs-situs bersejarah, terutama di era Medang sampai era Majapahit akhir. Untuk itu perlu kita sampaikan ke mereka dari generasi ke generasi supaya mereka bisa mengenal, minimal mengenal. Harapan saya lebih mendalam tentang bagaimana tujuan dan manfaat situs-situs yang dibuat, yang dibikin oleh di wilayah Penanggungan. Kebetulan di Penanggungan ini disebut wilayah Pawitra atau wilayah suci, yang dimana di badan gunung itu terdapat kurang lebih 134 candi. Maka dari itu sangat sayang jika kita itu menelantarkan situs-situs bersejarah ini, dan sangat sayang juga kita jika tidak mengenal. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Damar, sehat selalu. Dari mana Kang Damar? Saya dari Lawang, Malang. Oke, ya. Terima kasih senior. Sama lainnya gitu lah. Nah, satu lagi tuh saya nggak tahu tapi ini aslinya dari mana. Di museum air langga di Kediri. Iki Kang Gimo. Hei. Kok tak omongin seniorku. Iki lo Kang Cemo, iki lo Kang Gimo. Weh, ini kerucil-kerucil. Halo Mbak Angger. Hai Mas Damar. Mas Abi. Mas Arsya. Dah, oke, ganteng. Lagi ngapain nih? Bakar sosis, nak. Bagaimana perasaannya hari ini? Enak makan sosis. Kesan perjalanannya gimana? Arsya, kesan perjalanannya gimana, Syah? Asik. Oke, Syah asik. Menggap enggak, Le? Hai Damar. Ger. Oke. Ini kita di Prasasti Genting ya. Menuju ke Umpak Wolu nanti ya. Oke. Terima kasih. Ini rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan sekemringetan ya, dari berbagai daerah. Antar pulau, antar kota. Ya, oke. Alhamdulillah. Sekarang sudah Pawitra yang ke-17 ya. Ada Jawa, Madura. Namanya Pak Ngapit ya. Punya tahun 1, 2, 4, ini 5. Oh, 45. 5 itu ada celernya. Nah ini atas. Oh, Kalau iya, udah ada dibaca 4. iya, iya, Kayak iya. udah 3. 1, 2, 4, 5. Saya ulangi 1, 2, 4, 5 Saka, tahun Saka Jawa kuno. Kalau di Masehi kan sama dengan ditambah 78. Jadi ketemu nih 1, 3, 2, 3 Masehi.
era Ditambah berapa tahun? Awalnya Ditambah berapa tahun tadi? 78. rumusnya ditambah 78 kalau dikonversi Masehi ketemunya 1323 Masehi yang sejaman dengan masa Majapahit pemerintahan Raja kedua Jaya Negara atau kalau Gemet Kalau di Gemet. Karaton. Nah, terus kemudian disusul dengan ini ada aksara yang terbaca ini Om ini. Om itu salam. Om Swaswas. Ya, kalau di orang-orang Hindu di Bali kan Santi Om dulu, Swas. Santi, Santi. Nah, itu Om itu ya apa ya? Selamat, berkat atas sang hyang. Kalau di dalam Muslim ya sama dengan Bismillah, Oh, iya, kurang iya. lebih seperti itu. Iya. Om. Bahasa Bahasa apa itu? Jawa Kuna, Jawa Kuna. Jawa Kuna. Nah, yang bawahnya ini yang masih belum terbaca secara jelas, tapi hanya ada beberapa aksara yang bisa kayak Sik, ini. rek be iso maca. Ini ada aksara H ini H ini. Ini H. H ini. Nah, H ho. Ono. Nah, cara kok ho. Iya, Tapi kalau ho. Jawa Kuna H. H itu gini. Nah, begini. Dajal. Nah, ini gini. H ada ini coret ke bawah namanya suku ya. Sikil. Nah, ini ada cara Macane Jadi ini ada cara kayak centang ini. Taling Nah, tarung. itu jadi hung. Oh, berarti kayak bahasa Jawa ya, Om ya? Ya, hung ya. Akhirnya ini enggak terbaca ini. Ini masih Susah. ragu ya. Ini aksara 1, 2 ini enggak jelas. Tiba-tiba ini muncul aksara pa ini pa. Nah, ini agak jelas ini. Yang belakangnya agak jelas. Pa dikasih ini ini. Pang. Pang. Ini ba, kayak love, bentuk love cinta. Ini ba. Lek love cinta. Kayak cinta tapi no tengahnya kayak gini bun. Lope. Ya. Oh. Kayak cinta tapi tengahnya kayak Cinta terbelah. cinta terbelah. Tergaris. Cinta yang tergaris. Iya. Nah, kayak cakai. Enggak cakae wae, cakae wae. Nah, ini ba. Ini saya ulangi ini pa dikai pang. Pang ba. Ba dikasih ada sukunya ini. Apa? Pangbu. Pangbu. Ini da. Dan ada lingkarannya Pangbudaya, di Bang. wulu ada i. Pangbudi. Ini ma seret, ma ini ya. Ma. Mau teman goreng ya. Mbak Wari masuk di mana, Kang? Tinggal di tempat data sudah janji. Aku Puro kan anggotanya baru. Itu 3 juta lebih. Terus berapa itu, Kang? Hah? Kan frame kan fiber. Berat yang eger itu makanya. Nggak cocok buat naik. Kalau orang banyak asik kan. Cerita masalah Pawitra itu serba bingung. Bingungnya karena makin hari saya tuh merasa semakin nggak tahu tentang Pawitra. Begitu banyak, begitu kaya data yang terhampar di Pawitra ini dan mencakup kurun waktu yang sangat panjang. Sangat beruntung karena mulai 2013 saya direkrut oleh tim ekspedisi Pawitra di bawah naungan Ubaya Surabaya. Kami hanya berempat waktu itu, tapi berjuang keras untuk mendapatkan data semaksimal mungkin tentang kekayaan cagar budaya di Pawitra. Dalam waktu yang relatif singkat lah. Kalau dibanding sama peneliti zaman Belanda, kami nggak ada apa-apanya. Ternyata di Pawitra terbukti memang tidak hanya data yang tersimpan pada Dinas Purbakala Belanda, tapi kita jauh melampaui apa yang mereka pernah dapatkan. Terakhir, konfirmasi saya dengan anggota tim yang senior, Pak Hadi Sidomulyo, total temuan kami dari puncak Pawitra sampai di bagian bawah itu mencapai lebih dari 350 titik. Tinggalan arkeologi semuanya, meliputi candi atau punden berunda, kemudian gua pertapaan dan patirtan, termasuk
kemungkinan di bagian bawah itu bisa mengarah kepada pemukiman kuno. Jadi kalau bicara mengenai Pawitra, mungkin ini bisa menjadi satu kuliah khusus ini yang butuh waktu lama ya. Nah, tapi saya tertolong karena tema di belakang ini ya lebih menyempit. Walaupun menyempit tapi ini menggelitik sekali. Karena terus terang apa yang terdapat di wilayah Genting, Jedong ya, itu di mata kami para pemerhati sejarah kuno dan arkeologi plus epigrafi itu menyimpan misteri yang layak untuk disibak. Disibak bukan hanya begini, tapi harus dengan kacamata akademik. Apa yang saya sampaikan ini semata-mata untuk membawa pada kalayak bahwa khasanah sejarah budaya kita di wilayah Pawitra, khususnya di wilayah Jedong, itu pun sudah sangat menarik. Saya sendiri tidak pernah habis pikir bagaimana leluhur kita dulu mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Dan sampai hari ini kita bahkan tidak mampu menandinginya atau mewarisi ilmu itu. Kalau besok ada beberapa dari kita yang menyempatkan diri untuk ke Gapura Jedong, kemudian syukur bisa melihat sumber mata airnya, informasi yang bisa sampaikan tentang Jedong ini benar-benar luar biasa. Pertama saya akan membuka dulu dengan data. Jadi kami di bidang akademik itu senantiasa berbicara berbasis data. Tanpa data tidak akan ada kisah sejarah. Jadi mohon maaf kalau barangkali uraian saya ini membuat dahi berkerut ya. Karena harus sedikit ikut mikir ini. Yang pertama terkait dengan nama Wotan Mas Jedong dulu, sebelum nanti mengarah kepada ya spesifik. Nama Wotan Mas Jedong itu kalau kita lacak berdasarkan data sejarah, ternyata ada unsur akal-akalan. Jadi ceritanya kalau kita melongok pada data sejarah, terutama pada peta lama, Belanda dulu sudah mencatat bahwa wilayah Wotan Mas Jedong itu di masa lampau namanya sudah Jedong. Sudah Jedong tanpa kata depan Wotan Mas. Nah, mengapa ditambahi Wotan Mas di depannya? Ternyata ini ada campur tangan atau rekayasa seseorang. Jadi ada ahli dari orang Belanda yang terobsesi berdasarkan kajian yang dia lakukan. Dia terobsesi bahwa Erlangga yang dikabarkan dalam sebuah prasastinya pernah berkeraton di Wotan Mas, itu dia klaim adalah Jedong itu sendiri. Nah, dari upaya beliau mempublikasikan gagasannya itu berpengaruh kepada persoalan penyebutan dalam nama geografis. Akhirnya muncullah suatu bayangan atau suatu gambaran seolah-olah masyarakat percaya bahwa Jedong itu mempunyai kaitan dengan Wotan Mas yang diduga istana Erlangga. Akhirnya muncullah peta yang lebih muda usianya, itu bukan lagi bernama Jedong, tapi Wotan Mas Jedong. Menurut saya ini sebenarnya dalam bahasanya Bakun ini belawur namanya. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu Bakun ya. Tapi maksudnya bahwa ini mengaburkan sejarah sebenarnya, ya, mengaburkan sejarah. Tidak. Jadi kalau kembali pada peta kuno, katakan anggap saja kita mengambil peta dari abad ke-19, nanti ketemu bahwa
Desa Wotalmas Jedong itu dulu tidak ada kata Wotalmasnya, nggak ada. Dan ternyata dari kajian-kajian selanjutnya, wilayah Pawitra ini boleh dikatakan clear dari campur tangan Erlangga. Sehingga sekaligus mohon maaf, ini juga terkait dengan apa yang sudah marak di masyarakat. Di bagian Pawitra sendiri ada situs yang sangat terkenal, yaitu Petirtaan Jolotundo, yang sampai sekarang banyak disebut sebagai petilasan atau peninggalan dari Prabu Erlangga. Ya, karena sudah saya sebutkan, maka saya pertegas lagi mengapa penyebutan itu menjadi tidak relevan. Karena angka tahun yang dipahatkan pada Jolotundo itu sangat jelas, 899 Saka. Ini batik ya, di situs-situs penanggungan kaya sekali akan gambar-gambar atau relief yang bisa dituangkan ke seni batik. Antaranya pohon-pohonan, sulur-sulur, dan hewan-hewannya. Yang belum registrasi, itu segera registrasi. Penting juga bagi kami sebagai data untuk laporan. Candi Loster. Candi. Dinamakan Candi Loster karena ada relief yang menyerupai Loster. Loster itu apa? Ventilasi yang nempel di tembok-tembok itu. Angin-angin. Loster. Ada dua itu yang menyerupai Loster. Sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Butuh berapa jam perjalanan? Kemana? Ke sini. Dari bawah. Dari Candi Umpak Wolu ke sini 10 menit. 10 menit ya? Ya. Oke. Setelah ini kita di Candi Penanggungan. 5 menit. Ini dibangun kapan ini? Ini dibangun masa lampau. Masa Ya. Yang jelas Candi di Penanggungan teridentifikasi antara akhir abad ke-10 sampai akhir abad ke-15. Ini tidak ada. Kalau di sini tidak ada angka tahun. Jadi diperkirakan ya dalam rentang waktu itu. Oke, ini di sebelah kiri ada Kung Pri, beliau adalah sesepuh dari jelajah situs Pawitra. Dan di sebelah kanan ini adalah Kang Fahmi, beliau adalah ketua umum dari jelajah situs Pawitra yang sudah dirintis dari beberapa tahun silam. Hari ini kita melaksanakan jelajah situs Pawitra yang ke-17. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Smart. Kita sudah nyampe di Candi Lemari. Ya, ini merupakan situs kedua yang kita datangi dalam jelajah situs Pawitra yang ke-17 hari ini. Candi Lemari ini dulu ketika ditemukan, kenapa yang dinamakan sebagai Candi Lemari? Karena ketika ditemukan itu dalam bentuk kotak seperti lemari, tapi hanya sekarang ditata sesuai dengan relief yang ada, ya, sehingga akhirnya di atas sana itu relief-reliefnya disesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan ini sudah masuk di dalam perlindungan dari BPJB Jawa Timur sesuai dengan ditata sedemikian rupa. Kita setelah ini menuju ke situs berikutnya. Oke. Oke, kita lagi di Candi Penanggungan. Ini situs yang ketiga tadi kita lewati dalam jelajah situs Pawitra yang ke-17. Ini bersama Damar Budiarto, bersama juga dengan Mbak Angger Budiarto, dan ini adalah keluarga Halil Budiarto. Oke. Lagi di mana nih, Nak? Di Candi Penanggungan. Oke, bagaimana perasaanmu hari ini setelah mengikuti perjalanan untuk ikut jelajah situs Pawitra selama 2 hari? Senang dan mengasihkan. Mengasihkan ya. Akhirnya kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki kepedulian yang sama. Hai Bang Angger.
Dadah gitu. Dadah Mama. Mama ndak ikut ya. Oke. Pasti kenapa orang zaman dulu rumahnya pasti bangunan rumahnya pasti tinggi, itu pasti ada filosofi, pasti ada tujuan. Tujuannya kenapa? Ada fungsi ekologis, ada fungsi Ayo Bang. Tujuannya ke atas. Ayo. ekologisnya karena ya untuk menghindari banjir. Mungkin serangan hewan. Kemudian ada fungsi filosofisnya itu rumah Nah, itu ini juga Kak, ini sebagai Kak. candi Nah, juga. naga Bagi patah. tubuh sama Ayo saya duluan Kak. kepala. Mel aku dah. Jadi, Langsung bagian melakukan. kotor, Candi apa ini Mbak? Candi Yuda. Mbak Eva. Candi Yuda. Candi Yuda. Ayo. Hah? Aku gak ngerti kayak Yuda itu. Relief apa itu? Tokoh. Itu kayak Panji. Kayak Panji. Ada tekesnya. Ini lereng Penanggungan. Oh, ada mati keplok. Kita bersama Mbak Eva. Komentarnya dulu Mbak Eva. Komentar apa? Komentar tentang perjalanan hari ini. Wah, luar biasa karena medannya lumayan menanjak. Terus apa ya? Terus cuaca juga sudah mulai mendung-mendung tapi asik lah. Asik ya. Oke, makasih Mbak Eva. Puncak Bekel sedang diselimuti oleh kabut pada siang hari ini. Di sebelah sananya lagi adalah Puncak Penanggungan. Oke guys. Oke. Kang Bayu. Konco turu. Konco dolen, Konco dolen. konco sinau. Konco sinau. Konco mangan. Oke. Ya, lagi di mana ini? Lagi di Candi Yuda. Candi Yuda. Anak-anakku terkasih ikut kegiatan JSP sudah kesekian kalinya. Sangat disayangkan tapi mamanya tidak bisa ikut. Dadah Mama. Mamanya enggak ikut. Bertiga aja berarti kamu. Iya. Dadah. Ini dewa acara patinya betul. Bukan Penanggungan kan? Situs ke-6 hari ini yang kita kunjungi dalam jelajah situs Pawitra ke-17 bersama dengan rekan-rekan. Abah Aan ketok kan. Kang Riang sang maestro, Abah Aan sang maestro. Dan teman-teman dari Peksi Welatita. Candi Pandawa. Ya. Ya. Halo Kang Riang. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita sudah di situs ke-6 yang kita kunjungi pada hari ini. Setelah tadi dari Candi Yuda, kita di Pandawa. Ke Pandawa. Ya, komentar Kang Riang hari ini? Untuk hari ini adalah perjalanan yang sangat mengasihkan bersama rekan-rekan peserta JSP 17. Ada berapa peserta? Kurang lebih 120 peserta. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menuju situs terakhir Candi Naga 1 yang ada di lereng Bekel sisi barat. Oke. Kesannya Bang? Kesannya sangat bekerja sekali karena cuacanya sangat mendukung, mendung, sedikit gerimis karena kabut. Ya pasti tidak pernah pray kan selama JSP? Siap, mulai JSP 6 hingga 17 masih aktif. Alhamdulillah Kang Riang. Ya. Terima kasih Kang Riang. Sama-sama. Sampai jumpa. Siap. Foto absen komen. Abah ketok kan. Kang Riang sang maestro, Abah sang maestro. Halo. Kita sudah sampai di finish jelajah situs Pawitra yang ke-17 yaitu di Candi
Naga Satu. Kebetulan hari ini saya bersama dengan Kang Mas Surya Sindupati. Beliau adalah perintis, pendiri, penggagas bersama dengan rekan para sesepuh yang lainnya pada kegiatan jelajah situs Pawitra dari yang pertama sampai pada hari ini yaitu yang ke-17. Apa kabar Kang Sindu? Baik. Alhamdulillah Kang Sindu sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, jarang-jarang Kang Sindu saya bisa seperti ini dengan Kang Sindu. Ini juga dalam rangka edukasi kepada masyarakat, kepada teman-teman sekalian bahwa pentingnya tentang pelestarian kejagarbudayaan yang ada khususnya di daerah Penanggungan. Nah, Kang Sindu, apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi Kang Sindu untuk merintis dan mendirikan bersama dengan para sesepuh yang lainnya terhadap kegiatan jelajah situs Pawitra sampai pada hari ini yang ke-17. Motivasinya apa sih Kang? Ya, halo teman-teman. Dari motivasi langsung saja, motivasi kita ke jelajah situs Pawitra hingga hari ini tetap pengedukasi. Khususnya di masa-masa zaman milenial seperti ini, kita sangat-sangat perlu untuk mengedukasi para pecinta sejarah khususnya dari masyarakat umum yang non akademisi khususnya untuk sama-sama kita mengetahui tinggalan nenek moyang kita, leluhur kita yang ada di pegunungan Pawitra Penanggungan dalam khususnya. Oke, terima kasih Kang Sindu. Untuk hari ini kita ada di Candi Naga Satu. Mungkin sekelumit tentang Naga Satu Kang Sindu. Ya, Naga Satu ini adalah nama yang diberikan oleh teman-teman dari Jupel dan peneliti karena saat merestorasi ulang candi ini atau situs Punden Berundak ini adalah ditemukan banyaknya ular-ular. Maka dinamakan ular itu identik dengan naga, walaupun ularnya di sini tidak besar, tapi dinamakan yang lebih tepat adalah Naga Satu daripada ular satu. Jadi Naga Satu akan lebih tepat dan lebih menarik. Berarti sebenarnya penamaan candi ini tidak terkait dengan kesejarahannya. Ya secara fokusnya di situ, tetapi lebih kepada bagaimana proses penemuan terhadap situs kepurbakalaan yang ada di daerah Penanggungan begitu ya. Jadi itu. Oke Kang Sindu, saya terima kasih banyak. Jujur sampai pada hari ini saya masih tetap salut dan sedikit dawuh terhadap para sesepuh di jelajah situs Pawitra. Rekan-rekan dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kepada para sesepuh yang lainnya, mohon maaf. Tapi yang pasti jelajah situs Pawitra ini harus tetap ada sampai kapanpun. Walaupun kami nanti betul-betul secara usia sudah sepuh, harus ada regenerasi. Karena melalui regenerasi inilah nanti akan tetap bisa melestarikan, mengedukasi tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang tidak boleh berhenti sampai kapanpun. Karena salah satu cara untuk menanamkan rasa nasionalisme pada bangsa ini yaitu melalui rasa cinta, kepedulian terhadap situs-situs sejarah yang ada di Nusantara ini. Terima kasih. Sampai ketemu di jelajah situs Pawitra yang berikutnya. Dodot. Pinter Bu. Ayo, kita jalan. Halo.